Sang ibu bercerita sejak kelas 1 SMK almarhum menggunakan sepatu yang ukurannya lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya kaki korban mengalami luka. Kondisi ini diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun menurut sang ibu, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala hingga membuat kondisi kesehatannya menurun. Aja gitu dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh. Sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Kan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang terus di Ramayana dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan. Iya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahanin aja sampai pulang baru dia bilang mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu pemirsa, pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberikan bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan dan penguburan, serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah mengimbau tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. 23 April 2026, sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan, baik bantuan uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Sayangnya hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan. Sehingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Pemirsa, seharusnya sepasang sepatu membawa seorang anak berlari menjemput mimpi, bukan malah mengantar langkahnya menuju sunyi. Mandala, siswa yatim di Kalimantan Timur, harus meregang nyawa karena infeksi dari sepatu pemberian yang sudah kekecilan. Sebuah luka yang dianggap biasa ditangani dengan cara yang salah hingga akhirnya maut menjemput. Bersama Ketua Tim Reaksi Cepat PPPA Kaltim, Rina Zainun, kita akan mengungkap mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Mbak Rina, meskipun kita belum mengetahui jelas penyebab pasti kematian korban, Mbak Rina dari siapa dan kapan tepatnya ini TRC pertama kali mendengar cerita bantuan untuk almarhum ini? Kami dari TRC PPPA Kaltim dihubungi oleh salah satu komite yang ada di sekolah tersebut, karena kebetulan kan saya alumni tahun 96 di sekolah tersebut gitu. Akhirnya kami datang ke rumah buka, kami melayat, kemudian memberikan bantuan sembako, bertemu dengan ibu korban. Akhirnya beliau bercerita. Jadi yang saya tanyakan di sana, peranan sekolah, peranan lingkungan di masyarakat, serta kemudian apakah benar sakitnya itu karena berawal dari sepatu gitu. Nah, diceritakan kronologinya bahwasanya memang sepatu itu dari kelas 1 dibelikan ibunya di kelas 1, kemudian dipakai hingga dia naik kelas 2. Jadi ukuran sepatu itu sebenarnya 43. Nah, dia sempat di hari Kamis itu dichat 1 hari sebelum dia meninggal, dichat oleh temennya. Ditanyakan ukuran sepatunya berapa. Dia bilang ukuran saat ini 43, tapi kesempitan sudah dia, karena ukuranku sepertinya sudah 44 atau 45, dia bilang begitu.
Oke, kalau dari pengamatan awal dari tim PPPA, bagaimana gambaran harian keluarga almarhum ini, Mbak Rina? Ya. Jadi kalau kita mengatakan harian keluarga ini sebenarnya masuk di keluarga prasejahtera. Ibu ini mempunyai 5 anak. Mandala dan kakaknya adalah anak yatim. Kemudian ibunya berjualan risol keliling. Jadi subuh itu sudah bangun untuk membuat risol. Tengah malam jam 1 malam biasanya beliau itu sudah memasak bahan isian risol. Kemudian subuh itu sudah berjalan mengejar waktu itu lari-larian sampai jam 7 pagi. Karena jam 7 pagi almarhum itu harus sekolah. Jadi adiknya kan di rumah tuh. Jadi ibunya pulang dulu. Nah kemudian nanti 3 kali sesi itu. Bahkan menurut tetangga kadang sampai lari-larian itu ibunya berjualan karena si adik yang usia 5 tahun dan 3 tahun itu kan ditinggal di rumah dalam kondisi pintu tidak dikunci. Jadi tetangga-tetangga saja yang memperhatikan takut terjadi apa-apa pada anak-anak balita ini. Nah ibunya nanti pulang itu harus mengantar lagi si yang kelas 1 untuk bersekolah. Jadi sehari-hari kegiatan ibunya ya berjualan risol itu tadi dengan kondisi rumah yang jadi satu nih, dapur dan ruang tamu menjadi satu, dan kondisinya juga udah lapuk sih rumah yang mereka sewa. Iya, Mbak Rina, artinya faktor ekonomi sangat terbatas dari keluarga almarhum. Ini Mbak Rina tadi kami kalau tidak salah dengar satu alumni sama dengan SMK yang sama dengan korban, Mbak Rina? Benar. Makanya pada saat saya dikabari, saya datang, bahkan saya sempat share di grup alumni hingga beberapa teman alumni datang melayat dan memberikan santunan. Saya kemarin sempat menyampaikan, ada statement saya bahwasanya paguyuban komite itu harus aktif dalam mendata murid-murid yang tidak mampu sehingga bisa dilaporkan ke sekolah untuk mendapatkan bantuan. Saat ini kan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu punya yang namanya Gratis Pol. Gratis Pol itu untuk anak-anak kelas 1 itu mendapatkan seragam dan sepatu. Nah, saya meminta kenapa data itu harus ada agar anak kelas 2 dan kelas 3 yang tidak tersentuh itu bisa mendapatkan bantuan yang memang dalam kondisi keluarga tidak mampu atau sangat tidak mampu. Nah, saya sempat ingin kenapa saya bicara tentang data itu? Saya punya wacana untuk berbicara dengan teman-teman alumni yang mempunyai kelebihan rezeki atau kehidupan mereka baik, sangat baik, menjadi kakak asuh bagi adik-adik kami yang dalam kondisi keluarga tidak mampu. Paling tidak setiap tahun itu ada adik-adik kami itu yang bisa dibelikan sepatu atau seragam dari kakak asuh yang alumni-alumni yang sudah sukses, Pak. Itu yang ada di pikiran saya gitu. Tapi sejauh ini dari pihak sekolah maupun pemerintah, apakah sudah berjalan bantuan-bantuan semacam ini, bantuan seragam dan bantuan sepatu mungkin atau biaya sekolah? Kalau memang sudah berjalan, sudah berapa lama dan frekuensinya seberapa sering, Mbak Rina? Kalau sekolah gratis itu untuk negeri memang sudah berjalan lama sekolah gratis. Nah untuk seragam dan sepatu gratis ini dari tahun ini, tahun 2025 ke 2026 khusus untuk anak kelas 1. Khusus untuk anak kelas 1 yang baru masuk itu mendapatkan seragam dan sepatu gratis. Nah ini akhirnya kan yang kelas 2 dan kelas 3 itu tidak mendapatkan. Nah itu maksud saya tadi, perlunya data anak-anak yang dari kalangan tidak mampu itu agar ada prioritas karena menurut info dari teman saya yang juga kepala sekolah di sekolah yang lain, ada beberapa anak yang dari keluarga mampu itu tidak mau ambil sepatu dan seragam itu. Akhirnya dari sekolah membuat kebijakan sendiri di data murid yang benar-benar tidak mampu itu dialihkan ke sana dengan catatan gitu loh. Jadi laporan itu tetap ada penyalurannya secara tepat. Begitu. Artinya kalau dalam kasus Mandala, apakah Mandala ini sudah masuk dalam data tetapi belum menerima sepatu atau belum masuk dalam data? Kalau Mandala kan kelas 2, berarti dia tidak mendapatkan bantuan sepatu tersebut dari sekolah, dari pemerintah gitu. Karena tidak masuk, karena yang dapat hanya anak kelas 1.
untuk tahun ini. Ya, artinya bantuan yang bisa didapat dan memungkinkan adalah wacana yang seperti Mbak Rina tadi sebutkan dari kakak asuh ya? Benar, seperti itu. Tapi itu tadi, penyesalan kita adalah karena kita tidak mengetahui kondisi adik-adik itu dari awal. Kami tahunya pada saat sudah meninggal, sudah kejadian seperti ini gitu. Makanya kemarin saya berbicara dengan salah satu komite yang mengantarkan kami ke sini, yang mengetahui kejadian ini. Beliau mengatakan, dari izin ini saya kok bingung kenapa ada anak SMK 4 yang meninggal disolatkan di sekolah. Coba dong diselidiki dulu ada apa gitu. Makanya saya datang ke sini, ternyata kondisinya memang di rumah ini tidak muat untuk menyolatkan jenazah. Kemudian juga pihak sekolah lah yang membantu pemulasaran dan bahkan ambulans sampai ke pemakaman tadi. Iya, Mbak Rina, ini kan karena diduga masalah sepatu. Ini sebenarnya Mbak Rina sebagai juga alumni dan juga komite paguyuban, tergabung dalam komite paguyuban. Ini komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan siswa dan juga komite seperti apa sih, berjalan nggak sih komunikasinya di sana? Nah ini tadi saya bilang, seharusnya memang orang tua itu komunikasi bersama guru dan pihak sekolah. Kemudian paguyuban juga aktif di dalam mendata orang-orang yang ada di dalam grup paguyuban tersebut. Siapa yang mampu, siapa tidak mampu, siapa yang sangat-sangat mampu. Karena itu tadi gitu loh, komunikasinya itu bukan komunikasi satu arah gitu. Orang tua malu menyampaikan kondisi ekonomi. Kemudian dari pihak sekolah juga tidak, dari data yang ada di sekolah itu tidak dilihat. Kan sekolah punya nih, kalau kita mau masuk, itu kan ada data pekerjaan orang tua, kemudian jumlah gaji, usahanya apa, kan seperti itu gitu loh. Itu harusnya ditelusuri semuanya, data-data tersebut. Itu jadi supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pentingnya komunikasi, pentingnya orang tua juga menyampaikan apa yang terjadi. Di dalam kasus ini, si adik ini almarhum Mandala lah yang akhirnya mengambil peran tersebut. Dia berkomunikasi dengan gurunya, dengan wali kelasnya, menyampaikan, meminta bantuan. Nah, tanggapan sekolah gimana, Mbak Rina? Sekolah ada memberikan bantuan tersebut, uang tersebut, yang ternyata sebenarnya saya tidak mau membuka ini ya. Dari awal saya hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena sudah membantu. Tapi karena ini sudah terupload semuanya, akhirnya ini saya sampaikan. Saya dari awal sudah mengetahui isi chat dari adik Mandala kepada gurunya, meminta bantuan, uang. Ternyata uang itu yang isunya untuk pengobatan dan dimandikan, itu ternyata untuk membayar sewa rumah. Karena Mandala menyampaikan kepada ibunya, nanti kalau sudah siapa tahu selesai magang kan ada dapat uang untuk bisa mengganti tersebut. Makanya saya sampaikan kepada ibu almarhum, karena itu sifatnya utang, awal pembicaraan itu meminjam uang, meminta bantuan kepada pihak sekolah, diganti saja uang tersebut gitu loh. Kan dapat uang santunan tersebut supaya tidak ada sangkutan. Kalau memang itu diikhlaskan oleh pihak sekolah, harus ada akad antara orang tua dan pihak sekolah yang meminjamkan tadi, supaya jangan ada sangkutan dan tuntutan secara terus-menerus gitu. Penyampaian seperti itu. Karena kan juga pada saat meninggal almarhum ini banyak sekali bantuan, ada dari gubernur, kemudian dari alumni-alumni dan dari beberapa orang-orang yang baik hati setelah si adik ini tiada. Bahkan bantuan untuk kakaknya. Kakaknya itu bahkan sepatunya sebenarnya sudah mulut buaya menganga gitu. Dan adiknya yang SD itu tidak punya seragam. Baik, gitu. Mbak Rina, satu lagi, ini tadi pihak sekolah menolak bahwa ini disebut meninggalnya karena sepatu begitu ya, sepatu kekecilan, karena pihak sekolah mengaku bahwa ada bantuan untuk seragam, untuk sepatu, dan juga untuk BPJS gitu. Nah, apakah BPJS ini juga berjalan, dan kalau memang BPJS ini berjalan bantuan dari sekolah, kenapa kemudian Mandala ini tidak
menggunakan jalur kesehatan, jalur pemeriksaan kesehatan yang seperti biasa begitu melalui BPJS? BPJS itu kan ada tunggakan pada saat orang tua ayah dari Mandala itu meninggal dunia. Nah, infonya dari sekolah kan ingin menguruskan BPJS tersebut. Ya. Tapi ternyata pada saat si Mandala meninggal, BPJS itu dikembalikan lagi dengan ucapan bahwa saya tidak bisa diuruskan. Dari sekolah? BPJS-nya, ya, BPJS itu dikembalikan dan belum sempat diuruskan. Jadi tidak bisa dipergunakan. Belum sempat dipergunakan itu BPJS gitu. Oke. Artinya bantuan sepatu tidak dapat karena dia sudah kelas 2, kemudian BPJS juga tidak bisa diuruskan karena ada tunggakan, sehingga ini apa kondisinya Mandala ini menjadi berlarut-larut ya? Benar. Jadi ini ada chat Mandala kepada ibu gurunya. Dia menyampaikan kepada ibu gurunya bahwasanya, Bu, dipotokan. Alhamdulillah sudah mulai surut, bengkaknya itu udah mulai surut, bengkak di kaki. Saya akan coba paksa untuk bawa jalan dengan sepatu yang ada. Saya tidak mau mengeluh dengan ibu saya. Mantan sudah dikirim. Saya tidak mau mengeluh dengan ibu saya tidak mau menyusahkan ibu saya. Itu penyampaian dia kepada wali kelasnya gitu. Sebelum dia meninggal, dia sempat memfoto kondisi kakinya yang bengkak. Bahkan menurut tetangga di sini, dia itu jalan kondisi kaki bengkak, badan sudah sangat kurus. Baik. Badan sudah sangat kurus, jalan memegang dinding. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina Zainun, Ketua Tim Reaksi Cepat PPPA.